Kami sangat bersyukur sekali buat kedatangan keluarga hamba Tuhan ini dan bisa melayani pada kesempatan pagi hari ini. Mari buka hati saudara supaya kita diberkati Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, mari saya persilakan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, kalau saya katakan haleluya, apakah Bapak Ibu Saudara bisa jawab haleluya 3 kali? Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus melalui Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Boleh diberikan kesempatan kami untuk melayani Tuhan. Saya dan suami saya ada di tempat ini, suami saya di belakang. Sudah beberapa waktu ini kami keluar atas kemurahan Tuhan bersama-sama dengan anak-anak, dan kami mengunjungi keluarga di Bali. Dan mungkin banyak orang bertanya, kok di pandemi seperti ini malah jalan-jalan seperti itu ya. Tapi semuanya saya mau katakan semua karena kemurahan Tuhan saja kami ada sehat sampai hari ini. Memang bukan direncanakan, tapi justru ada keberanian tertentu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami melangkah. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Hari ini, pagi ini boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Kami sehat, kami kuat karena kemurahan Tuhan. Perkenalkan, saya Miriam Angelin Silvana Tumundo, sering dipanggil dengan Mike. Dan suami saya Stanley Harvey Semursia. Ya, kami sudah hampir 17 tahun berumah tangga. Dan kami dikaruniai 3 orang anak, ada di depan ya. Ini foto 2 tahun lalu. Jadi anak-anak sekarang sudah lebih tinggi daripada saya. Mamanya memang paling kecil ya di rumah. Dan memang turunan saya memang pendek-pendek Bapak Ibu Saudara. Papi saya pendek, mami saya pendek. Puji Tuhan dapat suami yang tinggi. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah salah. Anak kami yang pertama sudah SMA kelas 1, Ori, laki-laki. Kemudian yang kedua Ige, dipanggil Ige ya. Namanya panjang-panjang, kelas 3 SMP. Dan yang ketiga Yot, kelas 6 SD. Puji Tuhan, kami boleh melayani Tuhan satu tim dalam keluarga, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami melayani di Kalimantan Timur Bapak Ibu Saudara, dan calon ibu kota negara yang baru. Ada sombong sedikit ini ya. Dan tepatnya di Kabupaten Kota Kartanegara. Sudah hampir 17 tahun, lebih tua sedikit dari usia pernikahan. Kemudian hampir 3 tahun ini kami juga dipercayakan untuk mengembalakan jemaat di Kota Samarinda. Masih tetap merintis sama seperti Bapak Ibu Gembala di tempat ini, tetapi itulah luar biasanya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Karena itu saya lihat di sini, wow, perkembangan luar biasa. Kami dari Bali Bapak Ibu Saudara. Kecil-kecil gerejanya, di sini termasuk besar. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Baik, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu menyampaikan firman Tuhan tentang pruning. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah dengar sebelumnya kata pruning? Nah, pruning itu adalah sebuah istilah di dunia pertanian Bapak Ibu Saudara. Istilah di dunia pertanian. Sehingga kalau kita mengenal, mungkin bisa scroll ke bawah Pak ya, pruning. Jadi PRUNING, pruning ya, pruning. Nah, ini adalah sebuah proses pemangkasan ya. Jadi istilah di dunia pertanian, pemangkasan yaitu dengan arti penghilangan beberapa bagian tanaman. Dalam suatu kebun biasa berkaitan dengan memotong bagian tanaman-tanaman yang tidak produktif. Ya, mungkin bisa slide selanjutnya Pak. Produktif atau tidak diinginkan, ada tujuannya. Tujuan itu adalah pertambahan. Jadi dipangkas, dipotong untuk bagian-bagian yang tidak sehat, tidak produktif, tidak baik, untuk pertambahan, bukan untuk pengurangan ya. Tetapi justru untuk pertambahan. Jadi istilah pruning ini ada juga dalam Alkitab. Mari kita buka Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Saya akan mulai Bapak Ibu Saudara ya.
sebelumnya kecepatan kayaknya nih. Sebelumnya lagi. Ini setelahnya nih Pak. Di atas lagi. Oke. Oke, saya akan baca mulai ayat yang pertama. Berarti Bapak Ibu Saudara lihat yang di Alkitab ya, yang lebih lengkap ayatnya. Saya akan baca mulai ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pruning itu ada di dalam ayat-ayat ini, saudara-saudara. Proses pemangkasan, proses pemotongan, saudara-saudara. Ini adalah sebuah proses dengan sebuah tujuan yang sangat jelas. Apa itu? Ayat 8, supaya kita tahu kita itu adalah murid-muridnya Tuhan. Murid itu artinya learn, belajar, and do, dan melakukan. Learn and do. Artinya kita, mungkin di sini sudah ada yang cukup tua, ada yang sudah tua, ada yang masih muda. Kalau di dalam Tuhan, sama seperti tadi Bapak Gembala menyampaikan dalam doa, Bapak Ibu Saudara, kita masih harus terus bersedia diajar dan belajar. Sebagai anak-anak Tuhan, bahkan saya percaya di sini jemaat Tuhan juga bukan anak Tuhan saja, tetapi hamba-hamba Tuhan. Kita harus masih terus bersedia belajar, diajar, dan melakukan firman Tuhan. Kita nggak punya kekebalan khusus Bapak Ibu Saudara kalau kita sudah hebat, sudah wah, sudah wow, sudah keren, sudah amaze. Enggak, saudara-saudara. Kita masih terus belajar. Tujuannya adalah supaya kita mengerti, kita bisa menempatkan diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Murid Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Murid Tuhan yang mendengar suara Tuhan dan kemudian melakukan firman Tuhan. Karena waktu itulah Bapa dipermuliakan melalui hidup kita. Kalau kita mau lihat Bapa dipermuliakan dalam hidup kita, maka kita harus bersedia, harus jadi murid-muridnya Tuhan. Learn and do. Terus menerus, bukan hanya satu dekade, 10 tahun, 20 tahun. Oh, ada banyak orang merasa saya cukup untuk belajar. Tidak, saudara-saudara. Tetapi sepanjang waktu kita mau bersedia diajar oleh Tuhan. Itu adalah tujuan kenapa kita harus belajar dan mengerti proses pemangkasan, pruning. In this is my Father glorified. Jadi Tuhan dipermuliakan kalau kita mau belajar, kalau terus kita mau berbuah-buah banyak. Saudara-saudara, karena orang yang belajar adalah orang yang mau berbuah. Amin, saudara. Ayat yang kedua dikatakan, next slide. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, airo, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, katairo, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudara, proses bersih susah nggak, saudara-saudara? Susah. Butuh tenaga, butuh waktu, ya kan? Butuh kesediaan. Apalagi proses dipotong. Nah, proses potong airo dan proses pembersihan katairo
Dua-dua itu proses pengangkatan, saudara. Proses untuk kita diangkat, bukan proses untuk kita diturunkan. Amin. Amin, saudara ya. Prosesnya memang gak mudah. Prosesnya memang sulit. Saya katakan sulit, bukan hanya tidak mudah, tapi sulit. Tapi proses ini adalah proses untuk mengangkat kita. Siapa yang lakukan itu? Tuhan. Makanya saudara-saudara, proses kita itu tidak mudah karena kita dipotong. Kenapa kita dipotong? Karena tidak berbuah, saudara-saudara. Sementara murid-murid Tuhan harus bear much fruits, harus berbuah banyak, saudara-saudara. Itu proses yang harus kita lewati. Tujuan Tuhan adalah masing-masing kita berbuah banyak. Tetapi proses pengangkatan itu, baik proses dibersihkan maupun proses pemotongan itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Coba kita pikirkan, saudara, ranting yang tidak berbuah itu harus dipotong, ya, karena cadangan makanan itu akan lari ke ranting-ranting yang berbuah tidak maksimal. Jadi kenapa ranting yang tidak berbuah baik itu harus dipotong? Karena, coba next slide Pak. Karena anggur itu punya banyak daun, saudara-saudara. Di setiap ranting itu punya banyak daun. Nah, kalau daun itu banyak, maka akan menyebabkan banyak penguapan. Banyak penguapan, sehingga nutrisi makanan yang diterima oleh pohon anggur itu akan lari banyak ke daun-daun pada ranting-ranting yang tidak produktif, saudara-saudara. Nah, kalau misalnya air itu, nutrisi makanan itu lari kepada ranting-ranting itu, maka ranting-ranting yang tidak maksimal, maka ranting-ranting yang mestinya berbuah banyak akan mengalami penurunan kualitas. Sementara anggur itu tinggal hidup, tumbuh di daerah minim air. Nah, gitu saudara. Kalau airnya terlalu banyak, dia akan asam, ya saudara-saudara. Tapi kalau airnya itu tidak diserap, terserap ke banyak daun yang akan menimbulkan banyak penguapan, akhirnya terlalu kekurangan air juga. Nah, itu yang menyebabkan kenapa harus terjadi proses pemotongan ranting. Saudara-saudara, coba kita lihat hidup kita. Bagian mana yang kayaknya harus dipotong, saudara-saudara? Ya, ini penting sekali. Mungkin kita merasa, aduh kok hidupku susah terus ya. Mengalami proses, sudah susah tambah susah gara-gara pandemi. Sudah hidupnya dicari makanan hari-hari sulit, tambah lagi proses pandemi ini terjadi. Saya bertemu dengan banyak orang dan kami juga melayani jemaat Tuhan. Tidak mudah sama sekali melewati masa-masa ini. Nggak mudah sama sekali. Tetapi kalau Tuhan izinkan ini terjadi, saudara-saudara, mungkin, tanda kutip, mungkin ada yang harus dipotong. Ada yang harus dibersihkan. Saudara-saudara, coba kita flashback hidup kita, apa yang kita jalani hari-hari ini, bagaimana saudara-saudara? Wah, susah ya. Tapi ada Tuhan, saudara, yang airo dan kakairo, yang akan mengangkat hidup kita, yang akan menolong kita, yang akan menjamin hidup kita. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya yakin ini menyampaikan kepada saudara, karena pengusaha kebun anggur itu adalah Bapa kita sendiri. Amin, saudara ya. Pengusaha kebun anggur itu adalah Bapa kita sendiri. Tuhan yang melakukan proses tersebut, Tuhan juga yang mendampingi kita, Tuhan juga yang bersama-sama dengan kita, saudara-saudara. Ayat yang pertama berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi kita gak usah khawatir, saudara-saudara. Bapak kita pengusaha. Bangga gak punya orang tua pengusaha, saudara? Bangga banget, saudara-saudara ya. Siapa nama bapakmu? Nah, bapak saya, nama papi saya Ekel. Siapa papimu? Kerjaan papimu apa? Malu-malu saya jadi anak hamba Tuhan. Tapi saya pendeta, saudara-saudara. Itu dulu, saudara. Saya anak pendeta juga, saudara. Tunggu pemulihan baru bangga jadi anak gembala, saudara-saudara. Nah,
Tapi kalau saudara tanya, bapakmu kerja di mana? Bapakmu kerjanya apa? Saudara tinggal jawab, bapakku pengusaha. Wah, coba bapak sampaikan, ikuti kata-kata saya, ya sambil angkat tangan ya. Bapakku pengusaha. Bapakku pengusaha. Aduh, belum semua. Yang streaming juga harus ikut yang di rumah, ya. Ayo ulangi lagi 1, 2, 3. Bapakku pengusaha. Amin. Puji Tuhan. Bapak kita pengusaha, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau ada proses terjadi dalam hidup kita, tenang saja. Dia pengusaha, tapi dia Bapak kita. Dia bukan hanya sekedar pengusaha loh, tapi dia Bapak kita. Dia bukan sekedar Bapak, dia pengusaha juga, saudara-saudara. Wow, ini keren sekali ya. Bapak kita pengusahanya. Sehingga kalau dia adalah seorang Bapak dan juga dia adalah seorang pengusaha, maka dia tidak akan sembarangan memutuskan ranting-ranting mana yang harus dipotong. Amin, saudara-saudara. Dia tidak akan pernah salah dengan keputusannya untuk memproses kehidupan kita, ya. Dia memotong, dia membersihkan. Ini adalah operasi rohani, saudara-saudara. Operasi rohani supaya lebih sehat, supaya lebih kuat, supaya lebih berdampak, saudara-saudara. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Sekarang kita lihat mengapa pruning ini harus kita alami dalam hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, ayat-ayat yang sudah kita baca, tujuannya adalah supaya kita berbuah lebih banyak. Ini yang pertama, saudara-saudara, berbuah lebih banyak. Pruning ini adalah tindakan bukan untuk mematikan kita atau bukan untuk melumpuhkan kita. Tidak, saudara-saudara. Pruning adalah tindakan agar kita tidak benar-benar mati. Kalau mestinya kita udah mati karena air penguapan nutrisi makan itu kemana-mana, justru itu akan membuat kita perlahan-lahan akan mati. Tetapi pruning menghindari kita dari kematian. Bahkan pruning akan membuat kita berbuah-buah, berbuah lebih banyak lagi. Karena itu ini adalah proses pemulihan, saudara-saudara. Pruning ini adalah proses pemulihan. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus membangun sikap, yaitu yang pertama, jangan lari. Dan yang kedua, persilahkan Tuhan untuk bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Amen. Jangan pernah lari dari proses kehidupan, ya. Nah, kenapa? Kalau kita pilih-pilih proses, kemudian kita berusaha lari, maka kita akan tetap menghadapi hal yang sama di kemudian hari dan mungkin di tempat yang berbeda. Saudara mungkin paham ya. Jadi misalnya anak SD kelas 6 ujian nggak lulus, dia pindah ke SD yang lain dengan tidak ada perubahan sikap, perubahan attitude, saudara-saudara, maka meskipun SD-nya udah pindah, sekolahnya udah pindah, dia tetap tidak akan naik kelas. Dia mau pindah lagi ke luar kota, tapi tidak ada perubahan dari dirinya sama sekali. Nggak mau melewati proses pembelajaran yang benar. Di kota manapun juga dia akan menghadapi kegagalan yang sama. Karena itu waktu kita masuk dalam proses pruning, saudara-saudara, sediakan aja hati kita. Jangan pernah lari. Bahkan saya mau katakan jangan pernah lari dari gereja ini. Saudara-saudara, kita melihat banyak hamba Tuhan, ada orang yang suka pindah-pindah gereja karena nggak tahan masalah hubungan, ya. Selalu masalahnya di masalah hubungan. Nggak bisa kurang lebih sama orang lain, nggak bisa mendoakan orang, nggak bisa lihat Bapak Ibu Gembala salah, saudara-saudara, salah sedikit, aduh sakitnya luar biasa nih, gitu saudara-saudara. Saya mau katakan dia pindah-pindah gereja itu di depan mata kami, saudara-saudara, pindah. Sudah 4 kali pindah, kembali lagi ke kita. Habis itu keluar lagi, saudara-saudara. Tapi itu satu kasus, saudara, dalam pelayanan. Kalau yang lainnya jemaat sangat setia, saudara-saudara. Saya mau katakan, dimanapun saja kita berada, kalau kita nggak bersedia di pruning, kita tidak akan pernah berbuah banyak. Tidak akan pernah naik kelas, tidak akan pernah lolos ujian, saudara-saudara.
Karena itu persilahkan Tuhan mau pakai gunting yang mana. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu di sini. Nah, banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu mau pakai gunting kecil atau gunting besar? Aduh, kok ketawa sih jawabannya nih? Hah? Ibu-ibu nggak bisa jawab. Bapak-bapak, mau pakai gunting besar, gunting kecil, Pak? Gunting besar. Weh, mantap sekali. Anak-anak muda ada di sini? Angkat tangan yang udah. Ah, mau pakai gunting yang mana, Dek? Hah? Ya, saudara-saudara, kalau kita bersedia, kemungkinan gunting kecil. Tapi kalau masalahnya rantingnya besar, yang mau dipotong pakai gunting besar, saudara. Mungkin pakai kampak, saudara. Nah, ini ada gambarnya, saudara. Ya, ini proses pemotongan ranting anggur itu pakai gunting, ya. Ada yang gunting kecil, ada yang gunting besar. Sama-sama sakit. Betul, Bu. Sama-sama sakit. Mau pakai gunting kecil, mau pakai gunting besar, sama-sama perih. Sama-sama berdarah-darah, saudara-saudara. Tapi kita harus percaya bahwa tujuan Tuhan adalah supaya kita diangkat. Proses itu memang tidak mudah, tidak gampang. Justru waktu orang jatuh, kemudian mengangkat kepalanya kepada Tuhan, kemudian dia berserah, justru di situ kebangkitan yang lebih luar biasa daripada kejatuhannya. Itu hal yang indah yang Tuhan kerjakan. Meskipun kita mungkin sekarang bisa pilih-pilih gunting besar, gunting kecil, tapi gunting apapun, alat apapun itu di tangan Bapa kita, pengusaha kita, tidak perlu khawatir. Karena tujuannya, ingat Bapak Ibu Saudara, supaya kita berbuah-buah. Dan seringkali buah itu tidak kita terima saat kita hidup loh Bapak Ibu Saudara. Ini saya sampaikan terlebih dahulu. Ada yang memang menikmatinya di saat masih hidup, tapi ada juga yang tidak. Nama di dalam Alkitab itu istilahnya milik pusaka dalam firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita bersedia dipotong oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Buah-buah banyaknya itu nanti akan diterima oleh milik pusaka kita, yaitu anak cucu kita. Kata firman Tuhan, milik pusaka itu bisa bertahan hingga 4 keturunan. Jadi jangan sampai kita berpikir, nanti itu urusan Tuhan, pasti sediakan, pasti tolong anak-anak saya. Tidak, saudara, itu juga dibangun mulai dari hari ini sebagai orang tua. Ini saya katakan kepada kita yang punya anak, saudara. Kita harus bangun dari saat ini, proses itu kita mau bersedia. Tidak mudah, tapi saya percaya Tuhan akan tolong kita. Anak-anak saya biasa, Bapak Ibu Saudara, biasa pakai kamar ber-AC, biasa hidup nyaman untuk situasi rumah. Tahun lalu, bulan Januari, ya tahun lalu 2019, tanggal 16 saya ingat sekali, rumah kami terbakar, habis saudara-saudara. Bersama dengan sekolah yang kami bangun. Kami punya sekolah TK dan SD. Nah, TK-nya selamat, SD-nya habis, saudara-saudara. Habis. Dan waktu itu saya cuma berkata kepada suami saya, dan suami saya juga selalu waktu proses rumah itu mulai terbakar, sekolah itu mulai terbakar, saya cuma bilang, Tuhan Yesus Engkau baik sekali. God is good all the time, and all the time God is good. Saya mau katakan seperti itu. Orang heran lihat saya bilang terima kasih Tuhan, rumahku terbakar. Orang bingung, saudara lihat reaksi saya, reaksi suami saya. Bingung mereka semuanya, saudara. Tapi itu mulut saya tidak pernah saya bilang, kenapa harus begini Tuhan? Kenapa harus rumah saya Tuhan? Kalau mau mengeluh dan lain sebagainya, banyak alasan, saudara. Karena rumah kami itu rumah paling terakhir yang terbakar dari 78 rumah. Jadi itu kebakaran besar di Kota Tenggarong, ya. Nah, tapi saya mau katakan tidak, Tuhan Yesus tetap baik. Besoknya, saudara, anak saya, Tuhan sediakan besok malam ini terbakar. Besok kami sudah dapat rumah, saudara. Dapat rumah 2, 1 buat tempat tinggal, 1 buat sekolah. Sampai sekarang kami masih pakai. Jadi belum ada pastori,
Tapi kita tinggal di situ, saudara-saudara. Rumah itu cuma 900 watt. Jadi saudara bisa bayangkan, nggak bisa pasang AC. Saudara-saudara, barusan kayak pasang AC cuma bisa 1, itu pun lambat sekali dinginnya karena low voltage, ya kan? Wattnya kecil, saudara-saudara. Nah, tapi saya bilang begini pada anak-anak saya, udah, proses ini kita harus hadapi dengan sukacita. Kalian yang biasa AC, belajar pakai kipas angin. Dan akhirnya saudara, anak-anak kami tahan pakai kipas angin sampai sekarang. Ya, tahan panas maksudnya. Sebelum-sebelumnya, aduh, tidak tahan karena dari bayi sudah pakai AC, Bapak Ibu Saudara. Dari bayi sudah pakai AC. Tiba-tiba kita harus pindah rumah, dan kemudian rumah itu tidak ada fasilitas listrik yang mencukupi. Dan kami harus pakai kipas angin berbulan-bulan, hampir setahun lebih, saudara. Karena AC itu baru kami pakai 3 bulan yang terakhir ini, saudara. Itu tidak mudah bagi anak-anak kami. Tapi saya bersyukur, anak-anak juga bisa mengucap syukur, bisa menerima keadaan ini. Itu baru hal yang simpel, saudara. Mungkin banyak hal-hal yang lain lagi yang lebih saudara alami lebih parah mungkin daripada kami. Tapi memang tidak mudah untuk menghadapi proses pemotongan itu, proses pembersihan itu. Tidak mudah. Tapi apapun proses itu, ingatlah Tuhan sedang angkat hidup kita. Amin, saudara ya. Yang kedua, kenapa harus ada pruning? Yang kedua, karena renewal. Harus ada pembaharuan dalam hidup kita, ya. Ini seperti proses yang dipaksa untuk mengeluarkan sesuatu yang baru. Pernah lihat sekarang lagi, nggak tahu di sini, tapi di Tenggarong, di tempat kami itu lagi musim bunga, saudara-saudara. Saya sebagai wanita tidak mau terkena virus bunga, karena saya tahu akan banyak beli pot, akan banyak beli pupuk. Dulu saya suka sekali pelihara bunga, tapi saya tidak menyalahkan saudara-saudara yang suka bunga. Enggak, ini saya. Tapi saya lihat reaksi dari guru-guru yang ada yang kami bina di sekolah, mereka hampir semua masih bujang-bujang itu suka sekali bunga. Saya kan lihat mereka punya postingan WhatsApp, status, Instagram gitu, saudara. Ada yang mereka dikasih itu tanpa akar. Jadi mereka mencari bunga-bunga gratis gitu ya kan. Akhirnya dikasih bunga-bunganya yang nyaris mati, ya, tidak kelihatan akarnya. Tapi saya lihat mereka sangat telaten sekali memperlakukan bunga, apakah nama itu aglonema dan lain sebagainya, itu yang lagi musim ya, diperlakukan sedemikian rupa sehingga saya lihat waktu akarnya keluar sedikit mereka posting, oh senangnya hatiku ada akarnya satu keluar, saudara. Kemudian tumbuh daun kecil itu diposting lagi, oh tumbuh daun satu, puji Tuhan, saudara. Saya selalu bilang gini, ini lebay nggak sih, saudara? Tapi saya kemudian ingat firman Tuhan. Pruning ini Tuhan datang kepada saya, saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Saya belajar, saudara. Saya bilang, oke, itu proses sepertinya dipaksa untuk segala sesuatu yang baru. Ternyata waktu tumbuh tunas itu sangat menyenangkan Bapa kita di sorga. Saudara tahu, ini adalah proses pembaharuan. Proses pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Waktu kita berada dalam proses pruning, proses pemangkasan, pemotongan bagian-bagian yang tidak penting, yang tidak produktif dalam hidup kita sedang dibaharui. Amen. Ada tunas-tunas baru yang muncul dari hidup kita. Ada tumbuhan-tumbuhan yang baru yang akan terus mengalir dalam hidup kita. Kita tidak akan jalan di tempat sebagai anak Tuhan, tetapi justru kita akan melihat progres kemajuan hidup kita di dalam Tuhan. Awal pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara, beberapa hampir semua jemaat di satu tempat, saudara-saudara, yang namanya D2, ya, nama jemaat kami. Kalau yang di luar raya Tenggarong itu hampir mayoritas orang Toraja. Lantainya tanah, dindingnya kayu sabetan. Sekarang saudara-saudara, rumah mereka gede-gede, besar, saudara-saudara. Ada yang kayu, ada yang beton gitu, saudara-saudara ya. Nah, itu progres, tapi prosesnya itu memang gak mudah.
Tapi proses itu terjadi untuk renewal, untuk pembaharuan, untuk segala sesuatu yang lebih mulia, yang nyaman, yang sedap didengar, yang memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Ini adalah proses yang luar biasa, renewal. Ada musim dingin, musim semi, musim gugur, musim-musim hidup kita juga bermacam-macam, Bapak-Ibu Saudara. Kadang kita berlimpah, bisa juga kita berkekurangan, ya kan saudara-saudara? Kadang kita merasa kita cukup, tapi kita juga merasa ada banyak kebutuhan yang lebih lagi sehingga kita nggak merasa cukup. Saya mau katakan saudara-saudara, apapun musimnya, Bapak kita pengusaha. Saudara-saudara, ini adalah bagian-bagian yang harus dipotong, renewal sebagai proses pembaharuan. Yang pertama itu hati, saudara-saudara. Next slide. Ada 876 kali dalam Alkitab menyatakan bahwa hati yang baik menghasilkan buah yang manis. Tetapi jika hati itu di dalamnya ada trauma, ada luka, ada sakit, maka itu harus dipotong. Jangan pertahankan rasa sakit hati saudara, itu akan membuat saudara tidak akan bertumbuh. Biarkan hati kita yang menyimpan trauma, sakit hati, kepahitan dan lain sebagainya itu dibuang. Firman Tuhan berkata dalam Efesus, segala yang tidak baik, kejahatan dalam hati, iri, dengki, fitnah, dibuanglah di antara kamu. Kenapa? Karena itu sampah. Kalau kita simpan sampah di dalam hati kita, hari pertama, kedua, ketiga masih gak berefek. Tapi hari sudah 1 minggu udah mulai bau. Kata-kata yang keluar dari mulut kita udah mulai salah-salah karena baunya udah mulai kecium. 1 tahun akhirnya keluar kebencian, kedengkian, akhirnya sakit penyakit dan sebagainya, saudara-saudara. Makanya itu harus dibuang. Jangan sampai tadinya cuma sakit satu bagian, tapi karena kita nggak mau buang itu trauma, sakit hati, luka hati, nggak bisa mengampuni, maka akhirnya bukan hanya pikiran, tapi jantungnya sakit, ginjalnya sakit, levernya sakit, semuanya sakit, saudara-saudara. Kita mau bersedia supaya hati kita juga dibentuk, dipotong, diatur kembali, di-renewal kembali oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara ya. Dan dalam penelitian, hati kita itu adalah satu-satunya organ dalam tubuh yang bisa bertumbuh kalau diperlakukan dengan benar, saudara-saudara. Ini yang ngomong dokter, saudara-saudara. Itu bisa bertumbuh asal diperlakukan dengan benar. Tapi seringkali kita memperlakukan hati kita seenaknya kita, sehingga segala sesuatu yang tidak baik kita simpan dalam hati kita. Saya mau katakan hati kita itu area kekuasaan kita. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan jaga hati kita, iya, tapi kita juga harus jaga hati kita. Karena hati kita tuh area kekuasaan kita. Kitalah yang akan mengizinkan yang baik atau tidak baik itu tinggal dalam hidup kita. Kalau kita sedikit-sedikit orang buang muka, kita sakit hati, kita simpan, berarti kita gak punya filter, saudara-saudara. Semuanya dimasukin dalam hati, semuanya dimasukin dalam pikiran. Kita gak punya jaringan filter ya untuk menahan. Sementara firman Tuhan ini sebenarnya adalah filter. Kita pakai dong filter ini, sehingga kita tidak mengizinkan hal-hal yang buruk itu terjadi dalam hidup kita. Kita simpan dalam hati kita. Nah, permasalahannya kalau itu sudah ada dalam hati kita, kita harus bersedia dipotong oleh Tuhan. Saudara yang menyimpan kepahitan hari ini, dalam nama Yesus saya katakan, lepaskan pengampunan. Itu hal yang indah, saudara, melepaskan pengampunan. Ya, saya katakan ini bukan berarti saya sembarang ngomong, karena saya juga mengalami proses yang sama, saudara-saudara, dalam hidup. Sebagai seorang pribadi, saya pun harus melepaskan pengampunan secara ekstrim bagi orang yang sudah melukai saya. Saudara-saudara, secara ekstrim. Berarti kan parah masalahnya, saudara. Sebagai seorang wanita, saya harus memutuskan diri saya
untuk bertumbuh dengan saya mengampuni orang. Jika tidak, saya tidak akan berdiri di tempat ini, saudara-saudara. Saya mengalami proses yang tidak mudah dalam hidup saya secara pribadi. Mulai dari kecil saya sudah menghadapinya. Ya, tidak mudah untuk dilalui. Pelecehan terjadi, saudara-saudara. Bukan orang tua saya, tapi orang yang dipercaya oleh orang tua saya. Tapi kemudian waktu saya beranjak remaja, dan kemudian saya memutuskan untuk mengampuni. Dari situlah Tuhan mendidik saya dengan lebih luar biasa. Saudara jangan khawatir dengan hidup kita. Karena itu kenapa saya dan suami sampai sekarang masih konsen pelayanan anak muda. Karena masa muda kami itu hancur-hancuran, saudara-saudara. Dan kemudian Tuhan pulihkan dan Tuhan ubahkan. Akhir bulan ini kami akan kembali pelayanan anak muda di Manado. Jadi rencananya minggu ini akan berangkat ke sana, saudara-saudara. Ada banyak hal yang terjadi, tapi hati kita, area kita, izinkan Tuhan untuk potong dan bersihkan. Itu hal yang indah. Yang kedua, bagian yang harus dipotong adalah karakter. 2 Korintus 7 ayat 1 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kata riso, sama seperti yang dipakai tadi dalam Yohanes pasal 15. Menyucikan diri artinya memotong bagian-bagian karakter yang kotor, yang tidak unggul, yang tidak baik. Karakter-karakter yang unggul misalnya rajin, taat, tertib, saudara-saudara, ya itu unggul. Rajin, bersih, nah itu karakter-karakter. Tepat waktu, itu karakter unggul. Nah sementara karakter yang tidak unggul ya kebalikannya, malas, suka menunda, ya, gampang sakit hati, tidak taat pada otoritas. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kita menyucikan diri kita kalau kita memangkas karakter yang tidak unggul dan menjadikan kita karakter-karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Lewat apa, saudara-saudara? Bagaimana kita memangkas karakter yang tidak baik itu? Ada 3 hal. Yang pertama lewat firman Tuhan. Firman Tuhan. Makanya miliki kebiasaan baca Alkitab setiap hari, saudara-saudara. Harus ini. Siapa yang baca Alkitab tiap hari boleh angkat tangan? Oke ya. Nah, yang tidak angkat tangan, saya tahu malu-malu aja. Ya, pasti baca ya, saudara-saudara ya. Nah, kasih target dong, saudara-saudara. Kita nih bukan anak-anak lagi yang di sini sudah pada dewasa semuanya. Kasih target setiap hari untuk kita baca Alkitab. Berapa pasal? Kalau saya kasih target minimal 3 pasal. Pribadi saya, anak-anak saya kasih target minimal 1 pasal. Ya, anak yang nomor 1 sedikit lagi selesai perjanjian lama dan perjanjian baru. Anak yang kedua masih berumur. Ya beda-beda saudara-saudara ya. Anak yang ketiga sedikit lagi selesai perjanjian lama perjanjian baru. Kita harus buat sebuah kebiasaan untuk baca Alkitab. Nggak mesti pagi loh Bapak Ibu Saudara. Nggak mesti pagi. Kalau saya bangun tidur minimal 1 pasal, ya itu beda dengan baca yang sama-sama. Kemudian setelah itu saya akan baca lagi sampai saya tutup mata malam. Saya kasih target, saudara. Dan saya sekarang juga sementara 4-5 tahun ini mendampingi orang baca Alkitab, saudara. Mendampingi banyak di antara mereka udah selesai, ada yang 7 kali, ada yang 8 kali PLPB, ya perjanjian lama perjanjian baru. Namanya komunitas Ayo Baca Alkitab, ya mungkin saudara-saudara juga udah pernah dengar. Dan saya masuk 4 tahun lalu diundang oleh teman saya. Dia tahu saya itu seorang speaker yang baik pembicara, tapi dia tidak tahu saya bergumul untuk baca Alkitab, saudara-saudara. Baca Alkitab maksudnya karena waktu itu dikasih target 1 hari 10 pasal. Saya anak pendeta, baca ini biasanya paling banyak 3 pasal. Itu ngurut lagi. Saya kan dari kecil backstone sama papi mami ya, saudara. Pengerja banyak. Kalau papi saya bilang gini, 1 orang 2 pasal 2 ayat. Saya hitung tempat duduknya 1, 2, 3. Oh saya yang 10, berarti nanti saya baca
ayat 21 ayat dia dikali 2 Bapak Ibu Saudara. Saya sering gitu. Jadi saya cuma baca yang 21 22. Saya ingat-ingat di sini. Nanti kalau pengerja atau mami saya sudah congkel, baca, saya sudah tahu baca yang mana, saudara-saudara. Waduh, itu masih kecil seperti itu, saudara-saudara. Tapi kemudian waktu saya harus dipacu dengan 10 pasal, itu mengubah sekali keadaan saya, mengubah sekali, saudara. Akhirnya waktu-waktu yang kosong itu saya pakai untuk baca Alkitab karena malu kalau nggak selesai 10 pasal satu hari, saudara-saudara. Awalnya memang seperti itu, tapi kemudian saya merasakan berkat dari Tuhan yang luar biasa, dan kemudian saya mengajak orang lain untuk baca Alkitab. Saya mengajak anak-anak saya, jemaat, teman-teman, adik-adik dalam komunitas untuk baca Alkitab bersama-sama. Dan kami boleh melihat pertumbuhan yang luar biasa dari jemaat Tuhan, dari orang-orang yang baca Alkitab itu lebih luar biasa daripada yang gak baca Alkitab, saudara. Ayo baca Alkitab. Bilang sama kiri kanan, ayo baca Alkitab setiap hari. Ya, saudara. Dengar firman Tuhan di YouTube boleh, tetapi kita harus ada hubungan langsung dengan firman Tuhan. Saudara dengar Alkitab, dengar firman Tuhan hari ini saya sampaikan itu baik. Dari hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala di sini baik. Dan itu harus. Karena itu arahan. Tapi secara pribadi kita harus juga punya hubungan langsung dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi tidak lewat perantara siapa-siapa, harus kita sendiri. Kalau saudara mengambil komitmen hari ini untuk baca Alkitab 10 pasal satu hari, maka saudara akan menyelesaikan perjanjian lama, perjanjian baru 4 bulan, saudara-saudara. Kalau kita baca Alkitab itu 5 pasal 8 bulan. Kalau 3-4 pasal setiap hari, saudara akan menyelesaikan seluruh Alkitab ini 1 tahun. Saudara, ayo baca Alkitab ya. Yang kedua, caranya gimana supaya karakter kita diubahkan oleh Tuhan? Yang pertama, yang kedua, doa dan puasa. Miliki waktu doa secara khusus. Entah itu 10 menit, entah itu 15 menit, Bapak Ibu Saudara yang atur. Ada adik rohani saya, dia mengambil sebuah komitmen, jam 2 siang saya pasti baca, saya pasti berdoa. Tidak lama. Jadi dia pergi, kalau dia kerja, dia pergi kemana, dia mulai menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. 5 menit, 10 menit, oke, gak masalah, saudara. Bukan masalah berapa banyak waktu yang dihabiskan, tapi seberapa konsistennya kita dalam kita berdoa. Petrus itu doa tiap hari jam 12 siang, saudara. Daud 3 kali, petang, pagi, siang. Daniel juga 3 kali. Kita nggak lihat di situ berapa banyak, berapa menit dihabiskan, enggak, saudara. Tapi berapa kali mereka berdoa secara khusus ya, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Dan kemudian saya juga mengajarkan kepada jemaat-jemaat untuk berdoa puasa minimal 1 kali dalam 1 bulan. Nah, mungkin di sini malah setiap minggu ya, saudara. Tapi kalau tempat kami 1 kali dalam 1 bulan di tanggal kelahiran masing-masing. Nah, itu saudara. Kalau saya lahiran tanggal 13, maka setiap tanggal 13 setiap bulannya saya puasa. Itu yang kami lakukan, saudara. Ayo, kita doa, kita puasa. Yang ketiga, proses itu terjadi karena orang lain. Siapa di sini yang tinggal sama menantu atau mertua? Nah, proses bisa terjadi antara mertua dan menantu. Proses juga terjadi antara suami istri. Proses juga terjadi lewat orang lain, melalui seperti orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, bahkan dalam gereja lokal, saudara-saudara. Nah, tapi ingat, kalau proses itu terjadi, jangan mau lari dari proses tersebut. Harus dihadapi dengan pertolongan dari Tuhan. Amin, saudara-saudara ya. Nah, kiranya Tuhan menolong kita hari ini melewati berbagai proses dalam hidup kita. Saya percaya kita punya banyak proses, dan kedepannya mungkin banyak proses lagi, saudara-saudara ya. Tapi percayalah, Tuhan itu baik. Dia pengusaha yang baik. Dia akan menolong kita sehingga kita akan melewati setiap proses itu dengan kemenangan di pihak kita. Dan setelah itu kita berbuah-buah banyak. Kalau saudara bilang gini, sampai hari ini saya nggak lihat buah saya. Oke, bersihin matanya,
cuci, dan kemudian belajar lagi peka untuk melihat kebaikan Tuhan. Sehingga waktu kita balik ke belakang lihat hidup kita lihat, oh iya ya, ternyata meningkat hidup saya. Amin, saudara-saudara ya. Tuhan kiranya berkati kita. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan refleksi ya yang akan saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu Saudara bisa menjawabnya dalam hati. Yang pertama, maukah saya masuk dalam proses pruning? Bersediakah saya melewati proses ini? Maukah saya dibentuk oleh Tuhan lebih lagi supaya saya berbuah-buah banyak? Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita nyanyikan lagu Sungguh Besar Setiamu Kau Nyatakan Bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Mari kita berkoneksi langsung dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena Bapak kita adalah pengusahanya, pengusaha kebun anggur. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini masih bingung kenapa ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman terjadi dalam hidup. Hari ini Tuhan memberikan jawabannya. Ranting itulah yang harus dipotong. Bagian itulah yang harus dipotong. Untuk kita mengalami kemuliaan Tuhan, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, untuk kita melihat buah-buah yang lebih dahsyat terjadi dalam hidup. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Bapa yang baik. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Yakinlah kemuliaan Dia berikan. Kemuliaan Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang kepada kami pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami ditegur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini kami mengalami proses, kami percaya untuk kebaikan kami. Ada pemotongan yang terjadi di dalam hidup kami. Entah itu sakit hati, entah itu kebencian, entah itu kepahitan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau kerjakan supaya kami lebih indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Hamba berdoa bagi hamba-Mu yang sudah melayani Ibu Mika Tuhan, Engkau berkati dia. Tambah-tambahkan hikmat urapan daripada Allah. Tuhan pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Suami istri dipakai oleh Tuhan dalam penggembalaan, dalam pelayanan, dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Anak-anak juga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang mereka tinggalkan di Samarinda, di Tenggarong. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami diberkati Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, biarlah korban kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap usaha kami diberkati oleh Tuhan. Kami memberi dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman yang indah Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan biarlah setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, itu biarlah Tuhan yang akan terus memampukan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Monggo selamat yang akan membawakan kantong persembahan pagi hari ini. Dialah segalanya, Dia bagiku. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Dia
saudara diberkati Tuhan pagi ini, amin. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati Tuhan. Saya juga diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ini adalah pertama kali saya bertemu dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Mike Siartumundo. Bapak suami dari Ibu Pendeta ini adalah teman satu angkatan. Kalau kemarin kan Bapak Pendeta Simon ya. Jadi kali ini kita akan banyak kunjungan dari teman-teman sekolah kitab Cianjur ya, puji Tuhan. Bapak Pendeta Stanley Siar ini adalah ketua. Jadi kami membentuk sebuah organisasi kecil yang terbeban untuk membantu hamba-hamba Tuhan, karena banyak teman-teman kami sudah seperti ini, masih banyak yang jauh lebih membutuhkan bantuan ya. Ada di daerah-daerah minus, ada yang di balik gunung, mereka di pedalaman melayani Tuhan. Dan kami membentuk organisasi kecil concern untuk membantu mereka yang sakit maupun yang membutuhkan bantuan. Jadi kami membentuk organisasi dan beliau ini adalah ketuanya. Dan kami tidak bertemu kalau dengan Om Simon 20 tahun. Dengan Bapak Stanley ini saya tidak ketemu 18 tahun, karena waktu saya kelas 2 di Beiji, beliau sempat ke Pak Sulung waktu itu sekolah Immanuel, mampir ke SAB, jadi sempat bertemu. Dan puji Tuhan ketemu hari ini sudah bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Puji Tuhan, tadi saya ngomong sama Ibu Gembala, lama sekali tidak bertemu dan senang kita masih ada di bendang pelayanan karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Saya bertemu Ibu Mika ini waktu kemarin acara komisi pusat ya Bu ya, waktu di Zoom sempat saya lihat, oh ini istrinya Bapak Pendeta Stanley, dan hari ini bisa ke tempat kami di Sidoarjo. Selamat datang, dan kami rindu juga lain waktu boleh kembali lagi melayani, puji Tuhan, di tempat ini ya. Kita semua sudah diberkati Tuhan, amin saudara, haleluya. Puji Tuhan. Sebagai pengumuman, nanti yang berulang tahun saudara akan didoakan oleh Bapak Gembala sebelum doa berkat. Kemudian hari Selasa ada doa malam jam 7, ibadah Sabtu ceria jam 4 sore, dan ibadah tunas remaja dimajukan karena kalau ditunggu jam 7 malam, kuis yang kita bagikan terlalu malam. Jadi kita majukan menjadi jam 6 sore. Jadi ibadah tunas remaja jam 6 sore, kemudian doa puasa hari Jumat, dan ibadah raya kita hari Minggu pagi jam 8. Untuk anak-anak yang tadi malam menang kuis, jangan pulang dulu, orang tuanya nanti bisa mengambil hadiah yang ada di depan. Puji Tuhan. Itu saja yang menjadi pengumuman. Baik, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami undang yang berulang tahun untuk maju ke depan. Saudara tetap melakukan protokol kesehatan dengan jaga jarak. Berusaha berulang tahun. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jika kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Kami percaya kami pulang mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami pulang membawa berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Kami bersyukur Engkau begitu baik di dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa di sorga. Dan pada kesempatan saat ini hamba berdoa untuk Ibu Rosa yang berulang tahun pada tanggal 5. Hamba berdoa, turunlah berkat Tuhan bagi Ibu Rosa. Diberkatilah dia dalam hidupnya, dalam keluarganya. Tuhan tolong semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kami percaya berkat pertolongan Tuhan, Tuhan kerjakan bagi Ibu Rosa. Diberkatilah hidupnya Tuhan. Semakin hari dia semakin dewasa di dalam Tuhan. Sekalipun ada tantangan, proses yang terjadi di dalam hidupnya, Engkaulah pengusaha kami, Engkaulah pertolongan di dalam hidup kami, dan Engkau yang mengatur setiap hidup kami. Ibu Rosa diberkati oleh Tuhan. Panjang umur, sehat, kuat ada di dalam hidupnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan, pengurapan daripada Roh Kudus Tuhan kerjakan bagi Ibu Rosa. Berkati Pak Yusak, berkati anaknya Tuhan. Tuhan tolong segala pergumulan mereka kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Rafael dan Melody yang berulang tahun juga. Anak-anak kami ini Tuhan, biarlah anak-anak kami ini bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Melody, semakin dia cinta Tuhan, semakin dia mengasihi Tuhan, semakin takut akan Tuhan dan mengasihi orang tuanya. Berkati Bapak Ibu Ardani yang mendidik Melody Tuhan, supaya diberikan hikmat, supaya dalam mendidik anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, cinta kepada Tuhan. Rafael juga Tuhan berkati dia dengan kesehatan, kekuatan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Sutikno. Tuhan berkati keluarga ini dalam mendidik, mengajar Rafael supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan jemaat Tuhan, Tuhan senantiasa menolong dalam pekerjaan mereka, dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa kami. Dan juga dalam menghadapi demo kerja hari-hari ini, Tuhan berkatilah bangsa kami. Tuhan tolonglah bangsa kami. Tuhan tolong Indonesia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkatilah pemerintah kami. Tuhan tolong TNI, Polri dalam mengamankan bangsa kami. Diberikan kekuatan, diberikan hikmat daripada Tuhan kepada pemerintah kami, kepada presiden kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk Jawa Timur. Kami serahkan Jawa Timur ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk kota Surabaya. Kami berdoa untuk kota Sidoarjo. Diberkati oleh Tuhan kota kami. Biarlah pemulihan terjadi bagi kota kami. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa buat desa lingkungan di mana kami tinggal, tetangga sekitar kami. Pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan bela dan Tuhan terus nyatakan kuasa-Nya. Biarlah pembangunan juga kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong, kami percaya ada waktunya Tuhan. Tuhan akan kerjakan bagi kami Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jam-jam doa kami, jam-jam ibadah di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan senantiasa hadir dalam setiap ibadah kami, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Hamba Tuhan yang sudah melayani, keluarga Bapak Pendeta Stanley Siar, Ibu Mika, suami istri, kami serahkan segala pelayanan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai mereka selalu dalam lindungan dan pertolongan, hikmat dan urapan daripada Tuhan. Tuhan kerjakan bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang mereka tinggalkan, kami percaya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.